Mungkin ada jemaat Tuhan yang ketinggalan kacamata bisa mengambil ke saya atau Bu Kikin ya. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua pagi ini. Amin. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita dalam Amsal 31 ayat 10 sampai habis. Amsal 31 ayat 10 sampai selesai. Mohon perhatiannya secara khusus pagi ini, tidak konsentrasi dengan yang lain, kita fokus kepada Alkitab ini karena saya akan mencoba cepat, padat, begitu ya. Istri yang penuh cinta bagaimana Pak? Di rumah itu ribut seperti kapal perang. Ya, tiap hari membangunkan anak untuk sekolah online. Aduh, susahnya luar biasa. Biasanya membangunkan anak 1 jam sebelumnya itu bisa langsung bangun, bisa mandi, bersyukur, langsung berangkat. Apalagi di jalan macet. Ini masa pandemi ini bersyukur kurang 5 menit bangun tuh bersyukur. Ya, kadang-kadang nggak mandi ya. Buang air kecil, syukur-syukur sikat gigi langsung di depan komputer ya. Apalagi Pak, suamiku ini Pak, makan tidur kayak kebo. Bu, ciptaan Tuhan, jangan bilang kebo Bu ya. Bersyukur suami ibu bisa makan, bisa tidur. Kalau suami ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur, nanti ibu yang susah. Ya, nah, ibu kok mau dulu kawin sama kebo? Mari kita sama-sama para istri, ya mumpung tidak ada suami ya. Pak, ini suami Pak, anggap tidak ada suami ya. Supaya sudah susah masa pandemi ini, tambah susah masalah keluarga, masalah ekonomi, aduh tumpuk-numpuk masalah, supaya ibu-ibu istri-istri tidak tambah kecapean, kelelahan, yuk kita penuhi hidup kita, pikiran kita dengan cinta. Amsal 31. Ya Pak Nak, masakan mama. Ya Pak, nggak enak. Nah, anak zaman milenial ya, jujur apa adanya. Wis nggak jaga perasaan orang tua. Orang tua ini sampai nangis-nangis, sampai marah-marah, dibuat emosionalnya naik karena sikap anak itu seperti ini zaman sekarang. Pak, papa yang keren dong. Pakai jas, pakai dasi, pakai jam tangan yang bagus, yang mahal gitu loh. Mobil yang bagus. Papa kok enggak keren? Yang ngelahirin, yang menyekolahkan, yang membelikan baju dibilang papanya enggak keren. Ini anak sekarang ini gini, ceplos-ceplos apa adanya. Kalau kita para orang tua yang paling tidak umur 40 tahun ke atas kan masih jaga perasaan, masih ada sopan santun ya. Ya Pak, enak masakan mama. Enak mah lumayan. Loh, kok nggak dihabiskan? Ya sudah kenyang. Padahal nggak enak. Anak zaman sekarang menilai kita ini terlalu banyak basa-basi, bahkan dikatakan munafik. Nah, repot ini. Perbedaan usia, perbedaan cara berpikir ini membuat tambah ribut dalam rumah. Banyak di rumah, tambah banyak penderitaan. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap. Wow, ahli ini. Ini baru istri. Bukan cakep, cantik. Oh. Itu bisa diproses gitu ya. Kecantikan itu bisa bertambah, berasal dari kecantikan dari dalam, inner beauty. Yang penting banyak senyum sendiri. Senyum sendiri. Ya enggak apa-apa sih. Ya tapi jangan kebablas ya. Enggak apa-apa senyum itu mengurangi kerja banyak otot ya, menggunakan sedikit otot ya, mengurangi untuk terlalu cepat tua begitu ya. Hati yang gembira adalah obat, katakan amin. Istri yang cakap,
ya. Tunduk sama suami, cakep. Benar-benar berfungsi, benar-benar jadi istri gitu loh. Tugasnya istri apa? Ya tunduk sama suami. Nggak pantas Pak, suamiku ini ditunduki, ditanduk pantas. Bu, hati-hati. Alkitab nggak berkata, hai istri tanduklah suamimu, enggak. Ya, hai istri tunduklah pada suamimu. Bukan soal suamimu bagaimana, itu soal istri-istri taat sama Tuhan. Urusan suami tidak pantas ditunduki, itu urusan suami dengan Tuhan. Jangan salah dua kali istri-istri, jangan salah sama suami, jangan salah sama Tuhan. Tugas istri tunduk, seperti jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti tubuh tunduk kepada kepala, berfungsi sebagaimana mestinya. Itu baru istri, ya. Make up cantik, keluar masuk salon setiap hari, nggak harus, nggak mutlak. Itu kecantikan luar. Siapakah akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata. Wow, ini ekonomi susah, banyak orang miskin, banyak orang jatuh, banyak orang melarat. Pak, Bu, konglomerat uangnya yang miliaran itu loh, tiba-tiba bisa habis ludes dalam sekejap. Perusahaan besar, punya puluhan, punya ratusan cabang di seluruh Indonesia, bisa habis dalam sekejap, tutup, bangkrut. Bersyukur kita masih bisa makan, minum, tidak punya utang loh. Konglomerat hari-hari ini bisa punya utang, nangis, bahkan bisa dikatakan nangis darah. Istri yang cakap lebih berharga dari permata. Bu, ibu lebih bernilai, lebih mahal, lebih berharga daripada permata. Jadilah istri yang cakap. Hati suaminya percaya kepadanya. Jadi istri yang bisa dipercaya. Ya, sebagian keluarga-keluarga mempercayakan keuangan ekonomi kepada istri. Buatlah suami bisa mempercayai kita, istri-istri. Jangan sampai dihabiskan, beli baju baru, TV baru, HP baru, sepatu baru. Jangan boros. Pak, saya tidak boros, Pak. Saya ini murah hati, ya, menolong banyak orang. Kalau enggak, salon-salon tutup. Kalau enggak, toko sepatu, toko baju tutup, Pak. Saya ini menolong. Pinter jawab ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Berbuat baik, bukan cuma pengantin baru, bukan cuma sebulan, setahun. Seumur hidup, sepanjang umur suami sampai maut memisahkan. Berbuat baik. Istri yang cakap berbuat baik, jangan jahat sama suami. Jangan nyakitkan hati suami, jangan kurang ajar sama suami, jangan kodo sama suami. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Istri yang cakap rajin. Bu, Mbak, rajin. Coba lihat kanan kiri. Sekarang tidak bisa cablek-cablekan ya. Tidak bisa salaman. Tidak bisa rangkulan. Biasanya cipika-cipiki ibu-ibu ya. Waduh, nanti kalau mungkin pandemi kalau sudah selesai mungkin kerawuk-kerawuan ibu-ibu ya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, bukan kapal perang, Bu. Dulu istri biasanya seperti kapal perang, dar-dor. Seperti radio rusak katanya. Dari jauh ia mendatangkan makanannya, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wow, sibuk ini istri ini ya, seorang istri ini sibuk. Sibuk, repot, capek, anak-anak bandel,
suami ndak nyayangi istri, waduh pusing 7 keliling ini. Mana bisa pikiran hati penuh cinta, bagaimana? Kebencian iya, kepahitan iya. Makanya perkataannya pahit terus. Marah terus, kebun binatang, meso, maki-maki, ngutuk mungkin. Gak enak kok nak uripmu. Anak sendiri loh dikutuk. Ini sungguhan terjadi, nangis sendiri loh Bu. Hati-hati, jaga mulut, jamu. Mengatur ekonomi ya, ndak boros. Bukan menghancurkan ekonomi keluarga, tapi mengatur ekonomi, memanage dengan bijak. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Nah, suka nanam. Investasi proaktif. Nah, suka invest, proaktif. Suami biasanya terlalu berani ya. Ya. Coba bisnis baru, coba usaha baru. Istri kadang menghemat. Istri kalau sudah masuk sulit keluar. Nah, istri. ada baiknya, Pak. Nanti kalau Bapak bangkrut, nah masih ada simpenan. Masih punya tanah yang bisa dijual, masih punya rumah yang bisa dijual. Pak, saya ini wis gak kuat aku, Pak. Tak cerai, Pak. Banyak perbedaan, Pak. Kami ini, Pak. Loh, dulu waktu masih pacaran, Pak, puji Tuhan, kami ini banyak perbedaan, Pak, sehingga saling melengkapi, Pak. Sekarang sudah menikah, Pak, ceraikan saya, Pak. Saya ini banyak perbedaan, Pak. Nggak kuat saya ini, Pak. Nggak tahan, loh. Karena waktu masih pacaran, lihat kelebihannya, kebaikannya. Tapi setelah menikah, lihat kekurangannya, kejelekannya, kelemahannya. Beda cara pandang, orang yang sama. Yang satu cepet. Emang cepet. Yang istrinya pelan-pelan, alon-alon. Saling melengkapi. Kalau sama-sama cepat, waduh, 2 jam sebelumnya sudah datang nunggu lama. Sama-sama terlalu cepat ya. Kalau sama-sama lambat, nah ketinggalan pesawat. Tunggu, sabar. Waduh, ketinggalan pesawat. Ya wes, yuk beli tiket lagi yuk. Ya pelan-pelan aja ya, iya. Sama-sama pelan, repot ya. Saling melengkapi. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin, murah hati. Tidak dimakan sendiri, menolong orang lain, suka menabur. Itu istri yang baik. Mas, ini aku membelikan sabun, odol, sikat gigi, sampo untuk emak itu ya. Ya, kasihan emak itu. Sendirian, janda, jauh dari orang tua atau seorang diri. Nah, itu memperhatikan, memberi. Oh, istri yang cakep. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Oh, penuh inisiatif, proaktif. Nggak pasif, nggak nunggu. Nasib. Aku nasibku ya gini. Aku ditakdirkan seperti ini. Loh, enggak. Tuhan enggak menakdirkan kita melarat, enggak menakdirkan kita susah terus, enggak. Nasib bisa berubah. Takdir kita diciptakan laki atau perempuan itu takdir. Satu kali kita mati, nah itu takdir. Kalau nasib bisa berubah.
Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Wow, pintu gerbang zaman itu kumpulan para tua-tua, orang-orang penting, orang-orang yang tugasnya mengambil keputusan untuk sebuah kota, untuk sebuah negeri. Permasalahan sebuah negeri harus diputuskan, harus bagaimana, harus melakukan apa. Itu pintu gerbang, tempat perkumpulan orang yang mengambil keputusan. Wow, suami yang berhasil, suami yang sukses karena ada istri di belakangnya, atau ada seorang ibu di belakangnya. Istri-istri, para wanita, Mbak, Bu, tolong suami. Buat suami percaya diri. Jangan suami diremehkan, direndahkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Itu nanti jadi suami nanti memble semua, tidak percaya diri, tidak pede. Mau jadi punya suami seperti itu? Tergantung para istri. Hargai, hormati suami. Tunduk sama suami. Nanti suami itu percaya diri. Sukses di luar. Kerjaannya maksimal. Berani mengambil keputusan. Jangan direndahkan. Pak, suami saya ini usulnya, keputusannya sering salah. Tidak boleh loh ngomong sering, selalu. Tidak boleh. 3 kali ya 3 kali, 5 kali ya 5 kali. Yang jelas gitu loh. Jangan terlalu dihakimi. Selalu salah, selalu keliru. Jangan dibesar-besarkan. Biarkan suami itu belajar mengambil keputusan. Mas, keliru loh. Menurutku gini mas, baiknya gini. Tapi ya terserah mas. Wow, itu loh bagus. Terserah mas. Terserah suamiku. Aku cuma usul. Hati-hati. Yang halus itu kayak pacaran gitu loh. Pak, Bu, jangan cuma pacaran sebelum menikah, tapi pacaranlah setelah menikah. Itu yang membuat awet keluarga rumah tangga, dipelihara. Jangan kasar, kurang ajar. Sakarepmu. Babakon, bangkrut kon. Gak nurut. Jangan. Mas, terserah lo, kalau boleh, gitu loh, sampai senyum. Maaf ya, maaf. Sejelek-jeleknya perempuan istri kalau senyum itu, kalau lembut, menarik. Suami itu terpikat. Para pria itu terpikat senyumnya, seneng, menarik. Sebaliknya kalau cuantik, kitik-kitik, tapi nggak senyum, nggak menarik. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan, kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Wow, tertawa tentang hari depan. Nggak mudah. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Jangan. Enggak, tertawa tentang hari depan. Tidak dikuasai kekhawatiran. Aduh Pak Pendeta, nanti anakku nih apa ya? Bisa sekolah enggak ya? Bisa kuliah enggak ya? Bisa menikah enggak ya? Bisa punya rumah enggak ya? Anak ibu umur berapa? Masih 1 bulan. Loh, masih umur 1 bulan sudah khawatir puluhan tahun ke depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalangan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Anak bangun menilai, mengatakan, oh mama bahagia ya. Suaminya memuji, oh istriku, aku senang, bangga punya istri. Betul, belum ada istri yang sempurna, tapi kita terus menuju kesempurnaan. Jangan ada kata-kata, aku nih wis gini ya gini, wis gak bisa berubah. Watakku gini ya gini, dari sononya keturunan sudah. Ndak,
dalam Yesus Kristus kita menjadi ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama telah berlalu. Kita bertumbuh dong. Bertumbuh, berubah, meningkat, naik kelas, naik level. Nggak terus TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Wow. Jadi istri nggak jenggureng terus merengut, tahu jenggureng bahasa Ibrani sepanjang. Jenggureng. Anak-anak berkata, oh mama berbahagia. Bangun tidur senyum, nak I love you nak. Bangun, jam berapa ini? Malas, ngileran, belum melek wis disentak, waduh stres. Banyak wanita telah berbuat baik. Waduh, suami berkata gitu ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu apa? Tidak seperti mereka. Oh jangan, nanti istri marah. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka. Oh jadi istri yang lebih baik, lebih dari rata-rata. Bisa, jangan bilang nggak bisa. Bilang nggak bisa, ya nggak bisa terus. Bisa. Alkitab tidak pernah berdusta. Ini surat cintanya Tuhan supaya kita bisa belajar dari sini. Ini buku pedoman kita semua. Istri yang lebih baik. Nggak suka banding-bandingkan anak-anak dengan anak tetangga, dengan sepupunya, ponaannya. Kamu nggak seperti kakakmu, kamu nggak seperti anak tetangga. Jangan nanti anak itu tambah stres, tambah depresi, tambah nggak mau berbuat apa-apa. Apalagi banding-bandingkan suami. Kamu nggak seperti bapak itu sih, kamu nggak seperti Pak Pendeta Modi sih. Jangan. Nanti dijawab, sana kawin sama bapak itu, sana kawin sama Pak Pendeta sana. Sana tinggal di gereja terus. Jangan, aduh. Pak, Bu, perang yang paling menakutkan bukan blem dar dor sana, bukan. Di rumah tangga, keluarga, perang yang paling menakutkan. Papa James berkali-kali bilang, kalau mau merasakan surga, menikahlah. Kalau mau merasakan neraka, menikah juga. Jadi kalau salah cara menjalani pernikahan, kayak neraka. Tapi kalau benar dalam menjalani pernikahan, Pak, saya menjalani dengan benar. Yang salah ini di sampingku ini, pendampingku ini yang salah. Ini bukan kehendak Tuhan ini Pak. Ini salah pilih saya. Ini bukan jodohku. Oh, kalau sudah menikah jangan bilang bukan jodohku loh. Semua rumah tangga, semua suami istri mengalami permasalahan, pernah ribut, selisih paham, beda pendapat. Adam dan Hawa apa enggak pernah ribut? Jangan bilang itu bukan jodoh dari Tuhan loh. Adam dan Hawa. Masalahnya bagaimana cara menjalani pernikahan? Saling melengkapi, saling menolong, saling mengampuni, saling mengasihi. Sering berkata terima kasih, sering berkata minta tolong, sering berkata minta maaf kalau salah. Ya, masing-masing anak, masing-masing suami ada kelebihan. Baik sekali kita mencari, berusaha cari kelebihannya. Jangan kekurangannya terus dicari. Males kamu, ngamuan kamu, cerewet kamu, bandel kamu, nakal kamu, main game terus. Jadi apa kamu? Bukan anak
mama kamu. Jangan dimarahi terus. Marah boleh enggak? Boleh asal tidak berbuat dosa. Pemarah enggak boleh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah-marah sedikit. Pak, Bu, guru mengatakan, kenapa nih anak Bapak Ibu kok bermasalah terus? Dapat nilai 3, 4, tenang, santai, wis pasrah, wis gak ada niat hidup, gak ada niat sekolah. Kenapa? Pak, Bu, coba cari kelebihannya. Pak Guru, Bu Guru, anak saya tidak ada kelebihannya. Mana ada kelebihan apa? Tidak ada kelebihan. Yo, Pak, Bu, jujur, jangan ngomong loh, jangan ngomong. Anak sekarang bisa pinter jawab loh. Kamu malas, kamu goblok kamu. Nanti anak jawab loh, nanti tambah sakit, nyakit no hati loh. Ini karena gen, keturunan. Nak, jangan bantah aja loh ya, nurut nak. Kalau nggak nurut, rambutnya mama ini tambah putih semua. Loh, emak kok banyak rambut putih? Berarti mama juga nggak nurut ya. Masing-masing anak ada keunikannya, ciri khasnya. Semakin kita menemukan, memperkatakan, memuji kelebihannya, kebaikannya anak, kelebihan kebaikannya suami. Wow. Anak sama suami itu tambah maksimal, tambah bertumbuh luar biasa, tambah semangat dalam hidupnya. Semakin menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tujuan hidupnya nanti akan semakin jelas gitu loh. Gara-gara istri, gara-gara mama memuji. Nak, ternyata menemukan. Nak, ternyata katanya teman-teman, katanya guru-guru, kamu juara sabar ya nak ya. Wah, ada nggak? Matematika 9, bahasa Inggris 100, kan kebanyakan gitu. Fisika, kimia, 99, 95, pinter kamu. Kan kebanyakan dipujinya kan nilai-nilai mata pelajaran seperti itu. Mana ada? Sabar 99, mana ada? Tapi sekarang berusaha seperti itu ya. Cari pasti nemu lah. Pak, Bu, bagaimanapun sejelek-jeleknya anak atau suami, ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan salah menciptakan produk gagal. Tidak ada loh menghina Tuhan loh. Nak, ternyata kamu juara sabar loh nak. Kamu dibully teman-temanmu, kamu dipukuli, kamu dijewet, kamu dijungkrakno. Kamu tidak balas loh nak. Sabar. Juara sabar kamu nak. Bangga mama nak punya anak kayak kamu. Bu. Atau gini. Goblok kan dipukul. Balas. Masa gak berani kamu? Tak panggil papamu ya. Balas itu temanmu. Gitu. Goblok no. Enggak. Anak enggak balas. Puji. Sabar kamu ya nak. Ya betul. Tuhan yang membalas nak. Bukan hak kita membalas. Nanti anak itu jadi semangat. Menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia semangat. Jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri seperti yang Tuhan inginkan. Masing-masing itu Tuhan punya tujuan, anak-anak kita, suami-suami kita. Jangan dibanding-bandingkan, jangan disama-samakan ya. Contoh, Rudi, namanya Rudi, tapi kan tidak bisa disamakan. Rudi Habibie, buat pesawat. Rudi Adiswarno, buat rambut, penata rambut. Rudi Hartono,
main badminton, olahragawan gitu. Jangan disama-samakan. Kemolekan adalah bohong, terus kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Wow. Menabur, istri menabur yang baik akan menuai yang baik. Menuai apa yang kita tabur, ya. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Ngomong enak Pak, yang ngelakoni ini loh Pak, yang menjalani ini loh Pak. Bu, Ibu tidak sendiri, Mbak tidak sendiri, Roh Kudus di dalam kita, Tuhan bersama kita ya. Ingat Kejadian 26, Ribkah dan suaminya bercumbu-cumbuan, bukan dipaksa suaminya mencumbui istrinya, bukan ya. Saling membalas, berkasih-kasihan, bermesra-mesraan. Itu bukan di istana raja, bukan di rumah mewah, bukan ketika kekayaannya luar biasa, ekonominya maju, suaminya naik pangkat, enggak. Itu terjadi, mesra-mesraan terjadi di masa paceklik, kelaparan. Bahkan ketika suaminya itu enggak ngakoni dia istrinya di depan raja. Tapi Ribkah, tetap menghormati, mencintai suaminya. Kita tahu bahwa itu yang membuat berkat rezeki. Kita tahu Mazmur berkata apa? Di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan mengalir. Katakan amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi teladan buat kami. Terus berbuat baik, terus mengasihi, terus melayani sampai akhir hidup, sampai di atas kayu salib, bahkan mengasihi kami semua sampai selama-lamanya. Kami juga mau seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus, terus berbuat baik. Kami mau penuhi pikiran hati kami dengan kasih Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, sehingga para istri di akhir zaman ini boleh kuat, jadi istri yang cakap, jadi istri yang baik bagi anak-anak, bagi suami. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami aminkan firman-Mu, kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Hallelujah.
Jemaat saja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, terima kasih Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama katakan bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masalah terbesar kami yaitu dosa, Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kami, menebus hidup kami. Oh haleluya. Ketakutan terbesar kami yaitu maut, kematian kekal. Tuhan sudah selesaikan semuanya di dalam kubur yang kosong. Engkau mati dan bangkit bagi kami semua. Naik ke surga menyediakan tempat bagi kami di dalam kerajaan surga mulia kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan percaya, dengan terus menikmati anugerah Tuhan, menjalani kehidupan dengan ringan, dengan sukacita, dengan gembira, dengan damai sejahtera. Karena semua permasalahan kami Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kami menjalani bersama Tuhan kehidupan kami dengan kepastian, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur. Jemaat Tuhan, pulanglah. Anugerah kasih karunia Tuhan kekal selama-lamanya sampai Tuhan menjemput kita semua di atas, di awan-awan yang permai. Terima kasih. Kami berdoa percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.